Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ini saya Pak Muntaha, bikin video lagi, video pembelajaran untuk kalian semua. Dan video pada kali ini saya beri judul soal literasi bahasa Indonesia kelas 5 pada halaman 13. Ya, ini kitabnya pada halaman 13. Jadi anak-anak, sebelum ketemu Pak Guru di kelas, maka diharap oleh Pak Guru agar anak-anak belajar terlebih dahulu ya di rumah masing-masing. Silakan buku modul ajar kalian bahasa Indonesia kelas 5 sampean buka, sampean pelajari pada halaman 13. Maka di sana ada soal literasi. Nah, untuk itu dalam latihan soal literasi ini Pak Guru sengaja membuat video untuk kalian semua dalam rangka membantu anak-anak untuk bisa memahami soal literasi ini bisa dikerjakan bersama. Nah, sebelum kita mengerjakan soal literasi, maka Pak Guru ingin tanya dulu nanti kepada kalian semua, sudahkah anak-anak paham apa sih itu yang dimaksud dengan soal literasi? Jangan-jangan Pak Guru khawatir zaman gak mudeng, Pak, soal literasi itu soal sing kepiye gak paham aku. Nah, itu yang saya khawatirkan, jangan sampai anak-anak ada yang tidak paham mengenai pemahaman daripada soal literasi. Untuk itu video ini sengaja saya beri judul soal literasi bahasa Indonesia kelas 5 agar nanti anak-anak punya pemahaman tentang soal literasi, dan insya Allah setelah ini nanti akan kami jelaskan pengertiannya. Oke, sampai di sini dulu pembukaan video. Kita lanjut pada video berikutnya. Baiklah anak-anak, seperti janji Pak Guru tadi bahwa yang dimaksud dengan soal literasi adalah soal untuk menguji kemampuan siswa. Apa sih itu soal literasi? Soal literasi adalah soal untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi teks tertulis. Soal literasi biasanya mengharuskan siswa untuk membaca dan memahami sebuah teks, kemudian menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas yang terkait dengan teks tersebut. Soal ini bisa mencakup berbagai jenis teks seperti cerita, artikel, esai, atau puisi, dan mengukur keterampilan seperti pemahaman bacaan, interpretasi, penarikan kesimpulan, dan pemikiran kritis. Itulah seputar penjabaran, penafsiran, pemahaman, atau penjelasan mengenai apa itu soal literasi. Jadi secara garis besar, soal literasi itu soal yang digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami teks atau dalam memahami isi bacaan, dalam memahami cerita, artikel ataupun puisi yang disajikan, di mana siswa harus membaca teks tersebut lalu diuji pemahaman setelah membaca sejauh mana siswa itu bisa memahami teks tersebut setelah diberi pertanyaan. Tentu pertanyaan jawabannya harus terkait dengan teks yang dibaca. Nah, itulah tentang soal literasi. Oke, kita lanjut. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami pengertian daripada soal literasi, yang intinya adalah soal
tentang bacaan teks, bacaan sebuah teks ataupun cerita ataupun artikel maupun puisi setelah diberikan teks, maka nanti anak-anak diberi pertanyaan yang terkait dengan teks tersebut. Nah, ini saya tampilkan di video soal literasi. Jadi anak sekarang akan dihadapkan pada latihan mengerjakan soal literasi. Perintahnya, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan 1 sampai dengan 3. Jadi maksudnya anak-anak disediakan teks. Mungkin teks di sini sebanyak 3 paragraf. Ada paragraf pertama, ada paragraf kedua, ada paragraf ketiga. Ketiga paragraf tersebut harus dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca, lalu anak-anak diberi 3 pertanyaan, di mana pertanyaan itu jawabannya harus merujuk kepada paragraf yang dibaca atau teks yang dibaca. Adapun pada paragraf pertama ini judulnya adalah Rajin dan Malas. Mari kita baca. Di suatu pinggir rimba yang lebat, tinggallah sekumpulan koloni semut. Mereka berusaha keras siang hingga malam dengan rajin serta tanpa ada kena lelah, karena saling membantu untuk mensejahterakan grup mereka. Di pinggir rimba itu juga tinggal beragam serangga lainnya. Mereka juga bekerja dengan giat, juga sebagaimana pekerjaan masing-masing. Nah, ini adalah paragraf yang pertama. Sudah kita baca. Bagaimana paragraf kedua? Yuk, jangan kemana-mana. Terus ikuti video ini, kita baca bersama-sama. Oke? Baik, kita lanjut anak-anak. Ini sekarang kita baca paragraf kedua. Ada si ring-ring laba-laba yang berprofesi juga sebagai penenun. Dia menenun beragam kain sutra yang indah dengan jaringannya untuk dijual serta bisa dipakai juga sebagai mantel dan para serangga oleh para serangga lain. Lantas ada si Mada, kaki 1000. Dia bekerja mengantar beberapa serangga ke tempat maksud mereka dengan tepat. Lantas ada pula Lola, si lalat. Dia bekerja juga sebagai tukang sampah, bersihkan sampah-sampah supaya lokasi itu terus bersih. Ini adalah isi paragraf yang kedua. Paragraf kedua sudah kita baca. Mari kita lanjut pada paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ketiga. Oke? Nah, ini sekarang kita baca paragraf ketiga. Namun, ada satu serangga yang sangatlah malas. Ia adalah si Kiko, belalang. Dia mempunyai keinginan serta harapan yang tinggi. Namun, dia hanya senang berkhayal serta senang bermimpi tanpa ada ingin berusaha keras. Dia sangatlah meyakini bakal kemampuannya serta meyakini akan menjadi sukses, hingga pekerjaannya sehari-hari cuma berkhayal serta coba menulis lirik-lirik lagu serta musik dengan biolanya. Semua temannya sudah menasihatinya. Semua temannya sudah menasehatinya agar berusaha mencari makan, agar ia nanti tidak mati. Namun si Kiko tidak memperdulikan perkataan temannya. Si Kiko terus bernyanyi hingga tibalah musim hujan. Semua temannya telah mempersiapkan makanan di rumah masing-masing. Si Kiko pun sangat kebingungan. Ia kelaparan karena tidak mempunyai persediaan makanan. Akhirnya
sikiku pun mati. Nah, ini adalah paragraf ketiga, sudah kita baca bersama. Sekarang tentu setelah 3 paragraf itu kita baca, maka berikutnya kita akan menjawab pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan pemahaman dari para teks ketiga paragraf tersebut yang sudah kita baca bersama. Mari kita ikuti 3 pertanyaan itu seperti apa pertanyaannya. Yuk, jangan kemana-mana. Kita berlatih terus bersama dengan saya, Pak Montaha. Oke. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Bagaimana bunyinya? Di suatu pinggir rimba yang lebat, tinggallah sekumpulan koloni semut. Mereka berusaha keras siang hingga malam dengan titik-titik-titik. Titik-titik pertama, pilihannya adalah kata malas. Titik-titik kedua adalah kata rajin. Pilihan yang ketiga adalah kata peduli. Dan pilihan yang keempat adalah kata lemah lembut. Kira-kira dari keempat pilihan tersebut, manakah yang cocok? Manakah yang sesuai? Manakah yang paling benar jika dikaitkan dengan bacaan? Dalam hal ini adalah bacaan pada paragraf yang pertama. Maka sesuai dengan paragraf yang kita baca, jawaban pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang B, kata rajin. Di suatu pinggir rimba yang lebat tinggallah sekumpulan koloni semut. Mereka berusaha keras siang hingga malam dengan rajin. Itulah yang cocok dengan isi paragraf atau isi bacaan yang telah kita baca. Kata rajin. Mereka berusaha keras. Mereka di sini mereka semut berusaha keras siang hingga malam dengan rajin. Nah, rajin ini termasuk kata sifat. Oke, berarti kata sifat bisa diawali dengan awalan dengan. Kata sifat bisa didahului dengan kata dengan. Rajin, dengan rajin. Jadi kalau ada kata dengan, maka setelah kata dengan itu bisa kita tebak, oh berarti kata ini adalah rajin karena posisinya jatuh setelah dengan. Nah, inilah yang harus dicermati oleh anak mulai dari sekarang. Oh, itu ya cara menganalisa. Oh, gitu ya cara menganalisis. Jadi kata sifat itu posisinya adalah jatuh setelah dengan. Atau setelah dengan itu hampir bisa dipastikan, walaupun tidak semuanya, rata-rata adalah kata sifat, terutama dalam konteks bacaan ini. Oke, dari sini bisa difahami ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Nah, ini kita sudah tiba atau sampai pada pertanyaan nomor 2. Pilihlah sifat dari tokoh-tokoh berikut dengan benar berdasarkan teks bacaan di atas. Nah, yang dimaksud tokoh-tokoh di sini bukan orang ya. Selama ini yang kita dengar atau kita pahami, tokoh itu selalu merujuk kepada sosok orang. Nah, di sini bukan sosok orang, tetapi binatang pun bisa dianggap sebagai tokoh atau atau subjek yang tampil, yang muncul dalam sebuah bacaan atau dalam teks itu disebut tokoh atau sebagai pemeran kalimat, pemeran cerita. Dalam hal ini banyak tokoh.
Berikut adalah kata sifat yang tepat untuk masing-masing tokoh berdasarkan teks bacaan di atas. Tokohnya ada siapa saja? Ada banyak di sini. Ada 5 tokoh ya. Pertama, semut. Yang kedua, laba-laba. Yang ketiga, kaki seribu. Kaki seribu ku luwe ya. Cara Jawa luwe sing sikile akeh lho. Yang keempat, lalat. Dan yang kelima, belalang. Jadi tokoh ini diambilkan dari nama binatang semua. Kata sifat yang tepat untuk koloni semut adalah rajin dan pekerja keras. Nah, dari mana Pak Guru bisa ambil jawaban seperti ini? Dari memahami isi teks cerita tersebut yang sudah kita baca tadi. Jadi memang semut ini memiliki sifat rajin dan pekerja keras. Tokoh kedua adalah laba-laba. Kata sifat yang tepat untuk si ring-ring laba-laba adalah pekerja keras. Laba-laba juga pekerja keras. Kenapa laba-laba dikatakan pekerja keras? Ya karena dalam isi cerita dalam paragraf yang sudah kita baca, kan Pak laba-laba itu rajin membuat menenun kain sutra ya. Nah, karena itu berarti dia bekerja keras. Begitu juga semut tadi siang malam bekerja keras untuk mencari makanan dalam rangka mensejahterakan kelompok mereka. Maka dapat kita tarik kesimpulan, oh berarti semut itu punya sifat yang rajin dan bekerja keras. Laba-laba juga punya sifat yang bekerja keras juga. Ada lagi tokoh ketiga. Siapa dia? Kaki seribu. Kata sifat yang tepat untuk si Mada, kaki seribu adalah pekerja keras. Bagaimana bisa kita ungkapkan atau kita nyatakan bahwa si kaki seribu itu juga sebagai pekerja keras? Ya, karena dalam bacaan kaki seribu itu punya profesi mengantarkan sesama binatang, diantar ke tempat tujuannya. Itu kalau nggak bekerja keras kan nggak bisa. Nah, maka yang paling sesuai dengan tokoh ini ya pekerja keras, karena dia selalu mengantarkan orang lain menuju ke tempat tujuan. Ya bisa dibilang sebagai alat transportasi. Kemudian ada lagi tokoh lalat. Apa sih kata sifat yang cocok dengan tokoh lalat ini terkait dengan bacaan atau paragraf yang sudah kita baca? Kata sifat yang tepat untuk si Lola lalat adalah pekerja keras. Berarti lalat ini juga punya sifat pekerja keras juga. Dari mana kita bisa menyatakan bahwa lalat itu sebagai pekerja keras? Iya, karena dalam teks yang sudah kita baca, si lalat itu apa sih? Pekerjaannya kan bersih-bersih, membersihkan lingkungan, membersihkan sampah-sampah, agar apa? Agar lokasi tetap nyaman, agar lokasi tetap menjadi suasana yang selalu bersih dan indah. Itu kalau nggak bekerja keras, nggak bisa. Nah, sebab itu sebagai jawaban yang tepat untuk mensifati tokoh yang bernama lalat adalah pekerja keras. Inilah anak-anak cara belajar kita menginterpretasi sebuah tokoh dengan memberikan kata sifat yang sesuai setelah bacaannya sudah kita pahami. Ini yang dimaksud dengan literasi, mengukur seberapa kemampuan memahami bacaan. Nah, diukur dengan menjawab teks seperti ini, menjawab soal seperti ini. Oke, yang kelima, ada tokoh belalang. Apa kata sifat yang cocok dengan tokoh ini? Kata sifat yang tepat untuk si tokoh belalang adalah pemalas.
Nah, jadi belalang ini tidak cocok kalau diberi sifat rajin, bekerja keras. Yang cocok adalah memang malas. Tidak ada kata lain kecuali malas yang cocok untuk mensifati si belalang. Dari mana kita tahu? Ya dari bacaan tadi. Karena dalam bacaan tadi dikatakan bahwa si belalang itu nggak mau berjuang, nggak mau bekerja, nggak mau mencari nafkah, nggak mau mencari makan. Dia hanya nyanyi, dia hanya bermain gitar, nggak mau bekerja. Sudah diingatkan tapi nggak dipedulikan. Nah, setelah musim hujan datang, semua sudah punya persiapan makanan di rumah masing-masing. Namun si belalang ini akhirnya mati kelaparan karena nggak punya persiapan apa-apa. Maka itulah yang dimaksud punya sifat malas. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga ya, karena soal literasinya hanya ada 3. Yuk kita baca soalnya. Tuliskan kata sifat yang terkandung dalam teks cerita tersebut di atas. Nah, kita disuruh menulis kata sifat yang kita temukan dalam ketiga paragraf pada teks cerita yang sudah kita baca bersama. Seolah perintahnya adalah kita disuruh menulis kata sifat. Maka kita harus bisa mengidentifikasi dari paragraf-paragraf tersebut mana-mana yang kata sifat. Kita cari, kita temukan, kita tulis, lalu kita gambarkan seperti apa. Berikut adalah kata sifat yang terkandung dalam teks cerita tersebut. Nah, ini jawaban dari Pak Guru. 1. Lebat. Lebat ini kata sifat. Dari mana ini? Ya dari teks tadi. Sudah kita temukan 1. Lebat. Menggambarkan rimba. Menggambarkan rimba. Apa sih rimba itu? Rimba itu ya hutan. Hutan yang lebat. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, rajin. Rajin ini juga kata sifat menggambarkan semut. Semut digambarkan sebagai binatang yang rajin. Rajin mencari makanan untuk mensejahterakan keluarga, untuk mensejahterakan masyarakat, grup, dan kelompoknya. Nah, jadi nggak ada semut itu malas. Semut sifatnya pasti rajin. Yang ketiga adalah giat. Giat ini juga kata sifat menggambarkan serangga lain. Ternyata tidak hanya semut saja yang memiliki sifat rajin atau giat. Serangga-serangga yang lain seperti laba-laba, seperti lalat, seperti apa tadi, kaki seribu, itu juga mempunyai sifat yang giat, digambarkan dengan kata sifat giat. Berikutnya adalah indah. Indah ini juga kata sifat menggambarkan kain sutra yang ditenun oleh laba-laba. Yang kelima, malas. Malas ini juga kata sifat menggambarkan Kiko belalang. Nah, kita bicara tentang belalang lagi. Jadi belalang ini digambarkan dengan kata sifat malas karena belalang tadi dalam bacaan tidak mau bekerja, hanya menyanyi, hanya bermain gitar, bermain biola, nggak mau bekerja, hanya membuat lirik lagu dan kemudian menyanyi. Sehingga pantaslah kalau belalang ini diberi gambaran kata sifat malas. Berikutnya yang keenam, tinggi, menggambarkan keinginan dan harapan Kiko. Yang ketujuh, sukses. Sukses adalah kata sifat untuk menggambarkan harapan Kiko. Yang kedelapan, kebingungan adalah kata sifat untuk menggambarkan perasaan si Kiko. Dan yang kesembilan adalah kelaparan. Kelaparan adalah kata sifat untuk menggambarkan kondisi Kiko. Ya, Kiko itu siapa sih? Kiko itu ya belalang tadi itu loh. Ya, dia punya banyak
gambaran-gambaran di sini. Pertama, malas, kemudian tinggi, hanya berkhayal, ingin begini, tapi nggak mau berusaha, sekedar khayalan saja. Kemudian pikirannya seolah-olah tanpa bekerja sukses, punya harapan. Akhirnya juga dia bingung, pada akhirnya bingung, karena nggak punya persediaan ketika musim hujan datang. Karena nggak punya bahan makanan, akhirnya ya mati, lapar, menjadi kelaparan. Matilah si Kiko ini. Oke, inilah kata sifat yang sudah bisa kita temukan dari teks yang sudah kita baca. Lebat, rajin, giat, indah, malas, tinggi, sukses, kebingungan, kelaparan. Semuanya sudah dipasangkan dengan gambaran daripada tokoh yang digambarkan. Oke, saya pikir itu 3 pertanyaan sudah kita pelajari bersama. Silakan ditulis kembali di buku bahasa Indonesia masing-masing. Besok di kelas disetor ke Pak Guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sampailah sudah kita pada pembelajaran yang terakhir. Sudah selesai belajar kita pada kesempatan kali ini. Jargon Pak Guru selalu ayo, semangat, belajar. Gak boleh malas, kita tetap semangat belajar karena pekerjaan seorang murid ya belajar. Kalau ada murid tidak belajar, salah itu. Murid pekerjaannya adalah belajar. Maka menonton video seperti ini, video pembelajaran yang dibuat oleh gurunya, ini juga termasuk bagian dari belajar. Oke, semoga anak-anak mendapatkan pengetahuan tambah dari saya, walaupun belajar di luar kelas seperti ini. Terima kasih. Wassalam dari saya, Bapak Muntaha. Bye-bye.